ada profil kerjanya apa? Judi online gitu kan. Iya. jadi profesi nanti kalau ada agensi mas, Iya. agensi kan. Nah kita kumpulin nih, karena nanti udah gitu nanti bikin kelompok judi online, kemudian nanti bisa dapat bansos. Jadi kriteria untuk penerima bansos ini kan harus tetap ada nih. Apa aja kriterianya? Korban judi online. Korban mas, Tapi korban. kan ya nggak mungkin. Oh dia korban judi online. Buktinya mana dia pemain judi? Ya bukti depo. Iya lu mau bikin depo. Yang kalah judi online akan mendapatkan bansos. Gimana menurut mas? Mendingan kita nggak usah kerja aja mas, main judi aja. Oh, kalau itu sebenarnya kebijakan yang dibuat pemerintah untuk memberi bantuan sosial kepada korban yang notabene sebagai pelaku judi ya, judi online, itu sebenarnya sangat tidak tepat. Karena kan dia korban mas. Iya, memang dia korban, tapi kan ibaratnya untuk bantuan sosial itu kan pemerintah kan seharusnya tidak boleh yang bertentangan dengan norma hukum. Contohnya gini, judi online itu kan melanggar hukum ibaratnya pelakunya. Kenapa harus diberi bantuan pemerintah? Jadi yang kita nggak habis pikir gini, itu bukan cuman untuk menghentikan judi online, tapi menambah semakin banyak orang yang akan masuk jadi masuk online. Untuk bermain judi online. Iya, Karena ada jaminan. Nah, pemerintah menjamin memberikan bansos untuk yang kalah. Sedangkan dia nggak ada kepengen mau main judi nih online nih. Karena pemerintah ada ingin memberikan bantuan, ujung-ujungnya aja kepengen gitu. Karena memang kalau judi online ini kan dia pemain. Iya. Tapi kalau dia dikasih bansos berarti kan sebagai korban mas. Iya, tapi kan sebenarnya gini, judi online ini kan bukan ibaratnya hal yang baik ya. Ibaratnya tindakan yang tidak baik gitu, yang merusak. Kenapa pemerintah membantu memberikan bantuan bansos kepada korban yang sudah miskin gitu karena judi online? Sama istrinya mas. Iya, harusnya didata melalui program lain gitu, bukan karena pelaku judi dia miskin langsung dibantu ibaratnya bansos oleh pemerintah. Seharusnya cari cara lain untuk mendata ini nih orang ini miskin, tidak layak, tapi bukan karena orang itu pemain judi gitu. Kalau orang itu pemain judi berarti pemerintah mendukung. Akan lebih banyak lagi maksudnya. Akan lebih banyak lagi, bukan pemain judi yang baru ya. Iya. Emang kalau pemain judi ini rata-rata yang kayak gimana mas? Yang mas tahu lah, apakah dari oknum aparat ada, apakah ada dari PNS? Mas Bro, datang. Ini mas lagi ngobrolin masalah judi online nih mas. Ini judi online dapat bantuan mas. Mendingan kita main judi, maksudnya gitu mas. Kita main judi kan kalau misalnya kalah kan kita dapat bantuan mas. Jadi kalau menang dapat duit bansos. kalah dapat bansos. Sama dapat bansos. Aduh. Iya juga ya. Ini aturan baru nih. Kayaknya seru gitu loh. Kayaknya kita besok kita adakan lomba game aja. Kita siap. Kalau game enggak mas. Karena kalau game kan itu kan permainan, jadi e-sport mas. Artinya iya betul. Bisa. Sebenarnya dijadikan game juga bisa. Artinya kita bikin rumah game yang di situ gamenya ya slot tadi itu. Kita hanya ngambil upeti yang mau di situ kita berikan fasilitas, kan gitu. Iya. Untuk pemain silakan bertaruh di situ semua. Jadi dia menang dapat duit, kan? Dapat kesenangan. Ketika kalah, pemerintah akan bantu, kan gitu. Gimana menurut mas? Jadi gini, setuju nggak mas kalau kayak gitu mas? Pendataannya seperti apa gitu? Yang ibaratnya kayak pemerintah akan bantu untuk korban judi online yang sudah jatuh miskin. Sedangkan permainan judi online ini kan bukan masyarakat miskin aja yang ada di dalamnya. Miskin mas, karena kan datanya kan diambil dari ukuran itu mas, tabung gas mas. Iya kan? Iya kan? Miskin lah. Tabung gas di punya mas yang ukuran berapa mas? Saya yang 6 kilo.
6 kilo. 6 kilo ada mas? 6 kilo mas. Itu yang saya bingung. Perasaan saya yang tinggi itu 5 kilo. 5 kilo kan? 5 kilo. Berarti mas yang ada tambah 12 kilo. Berarti dia bikin tabungan siluman ya? Enggak. Tabungannya memang udah disubsidi mas. Enggak. 6 kilo mas. Saya pakai tabung yang melon itu kan dua. Oh, Jadi kalau 2 iya mas 2 kilo mas. 6 kilo mas. Nah, Udah punya mobil? enggak. Enggak kan miskin mas. Oh, miskin. Oh, Kalau miskin berarti di belakang rumah nggak perlu kita tengok. enggak perlu, enggak perlu. Yang Ya. perlu kita tengok. Yang ada mobil, Yang punya mobil, Ah. rumah bagus, Ah. cek di dapurnya. tabungannya Tabung dia pakai tabung apa? tabungan mas. Hah, tabung Tabungan. Tabungan gas. gasnya pakai apa? Pertanyaannya, sudah pernah baca belum tulisan di tabung gas itu gitu? Di itu mas ditilok lagi warna Oh, warna hijau. dibersihkan ya? Dibersihkan dulu kan. Yang itunya dihilangin, yang khusus untuk rakyat miskinnya dihilangin gitu mas. Nah, jadi gini, ini kita ngebahas lagi masalah judi online ya. ya. Judi online lagi kali. Sebab gini, menurut saya apa yang dicanangkan oleh salah satu kementerian untuk memberi bantuan sosial kepada korban yang sudah miskin, korban judi online, itu tidak tepat dan itu akan ibaratnya menjadikan suatu bumerang untuk pemerintah sendiri, untuk masyarakat sendiri. Iya sih. Karena barang itu gini, siapapun orang begitu sudah mendengar yang bakal menerima bantuan ini korban judi, orang yang tidak ada niat untuk bermain judi, dia lalu ingin menerima bantuan, dia coba-coba. Gambling ya, gambling. Iya. Taruhkan hartanya. Kalau dia menang, alhamdulillah. Nggak menang, dia dapat. Dapat bantuan. Anak istri tidak kelaparan. Artinya tidak perlu memikirkan anak istri lagi lah. Iya. Kan? Pengangguran otomatis larinya ke judi online semua. Iya. Untuk terima Bisa bantuan. Kerjanya, jadi nanti ketika ada profil, kerjanya apa? Judi online gitu kan? Iya. Jadi profesi nanti kalau ada agensi mas, Iya. agensi kan. Nah kita kumpulin nih, karena nanti udah gitu nanti bikin kelompok judi online kemudian nanti bisa dapat bansos. Jadi kriteria untuk penerima bansos ini kan harus tetap ada nih. Apa aja kriterianya? Korban judi online. Korban mas. Tapi korban. kan ya nggak mungkin. Oh dia korban judi online. Buktinya mana dia pemain judi? Ya, bukti depo. Iya benar bukti depo. Harus depo. Kalah gitu. Padahal ya bisa saja depo itu tadi kue. Dia barusan depo 20 juta. Padahal ini transfer ke bayar utang. Dibilang itu depo gitu kan bisa saja. Gitu. Iya. Atau dari pemerintah itu sendiri melihat benar nggak kamu pemain judi? Coba lihat dulu HP. Ada nggak di ini kamu historinya kamu main judi online di link yang gacor atau link yang nggak gacor gitu kan? Pengalaman kayaknya. Tahu mas. Gacor sama yang gacor. Takutnya gini, atau pemerintah ngasih saran kan kamu supaya tidak kalah dan mengurangi jatah pemerintah untuk memberikan bansos, kamu main ke link ini, link gacor. Itu mas. Jadi harus diarahkan gitu kan? Iya. Tapi gini mas, kan ini kan bansos pemerintah kan beberapa itu sih berapa jenis sih bansos itu, dari mulai tabung gas, bansos, terus yang bukan. Kalau tabung gas dan subsidi. Tapi kan setidaknya hanya kalimatnya saja yang berbeda. Tapi penggunaan uang negara tetap subsidi bahan bakar, subsidi gas LPG sama sebenarnya dengan uang tunai yang diberikan ke masyarakat, uang negara juga. Bahasanya aja yang beda. Tetap aja dari pajaknya masyarakat gitu ya. Iya, dari kita untuk kita laginya. Gitu. Nah, makanya kalau disinggung dari pajak masyarakat ya orang kaya, itu kan pajak saya, nggak apa-apa, saya pakai 3 kilo kata dia. Tapi kok gini ya? Ini kok ngomongnya ke gas lagi? Yang kita ini, kenapa pemerintah ini hanya memberi bansos ke judi online? Sementara korban pengguna narkoba itu pun jatuh miskin. Iya. Itu gimana menurut? Itu pun jatuh miskin. Gimana menurut? Apakah mereka harus juga dikasih bansos sama pemerintah?
atau pemerintahnya cuma pilih-pilih nih? Karena usulan belum ada dari pejabat saat ini kan yang baru diusulkan baru tentang judi nih, judi online. Atau jangan-jangan keluarga pejabat itu ada pemain judi kali ya? Bukan soal keluarga. Jadi keluarganya udah dapat bansos. Masih ingat nggak yang anggota dewan yang kedapatan main judi slot waktu sidang kabinet? Kan ada. Iya. Berarti jangan-jangan mereka itu yang mengusulkan karena mereka banyak kalah. Ini ngerempet nih ngomongannya serem. Ngerempet nih. Bisa jadi sih. Iya. Karena kan yang keluarganya yang menteri yang mengusulkan ini tadi juga ada yang kalah juga. Kalau dia mau ngasih secara ini uang negara susah cari legalnya. Karena dibikinlah legalnya gitu. karena kan, ya. yang apa namanya regulasi itu tuh undang-undang itu tuh kan yang ngelolos siapa sih Mas? Yang bikin undang-undang. yang Dewan. usulannya biasanya dari pemerintah daerah. Dari pemerintah daerah. Pemerintah daerah ini dinas atau menteri terkait diusulkan dan disampaikanlah ke dewan untuk disepakati, disetujui atau dirubah. Nah, ketika itu sudah disetujui diketok palu, berlakulah undang-undang itu. Gitu. Berarti kan ketok palunya itu berdasarkan dari Dewan. Tapi kan paling tidak setiap regulasi ataupun ini tetap ada uji publik kan. Uji publik ini seperti ini kan, kayak dibuatlah isu yang seperti ini bahwa dari salah satu kementerian ingin memberikan bansos ke pelaku yang sudah kalah judi online yang miskin ya. Jadi kan ini kan sebagai uji publik nih. Jadi seperti apa sih respon di masyarakat dengan statement seperti itu dari kementerian? Kalau lebih banyak masyarakat yang mendukung, otomatis itu akan bisa meloloskan dalam saat ketok palu nanti. Iya, ketok palunya itu kan. Kalau gitu besok kita sembunyiin palunya. Ganti nanti pakai palu tukang Pak. Kita berangkat ke dewan, kita sembunyiin palunya kan. Jadi nggak jadi ketok palu. Dia bisa Mas. ketok palu dia. Cuman nanti gini, nanti kesulitannya pemerintah juga gini. Begitu ini kriterianya harus seperti ini. Yang kalah judi online yang dinyatakan sudah miskin didata, dicek langsung memang benar miskin. Tapi miskinnya kenapa? Kan perlu bukti tuh. Dilihatlah HP. Kalau orang miskin kan itu nggak punya HP. Iya. Nah, Tapi kalau sekarang kan banyak Mas, HP-nya bisa HP aja kan murah sekarang. murah sekarang Mas. ya. Baru aja ada yang 900. Iya. Ya, untuk Kan mas hanya untuk sekedar main judi. bukan ibaratnya gini. Pemerintah kan tetap lihat nih, ini miskin nih. Yang dinyatakan miskin itu kan otomatis dia nggak punya alat elektronik yang harganya mahal ataupun ini HP ini kan semua mahal, nggak ada yang 1 jutaan. Itu standar yang dikeluarkan oleh Badan Statistik. Artinya dulu kan kita pernah di statistik nih, kategori miskin itu bahwa di rumahnya tidak ada televisi, tidak ada kendaraan bermesin. Itulah yang mendapat, tidak sekolah nggak masalah, tapi di rumah dia tidak ada memiliki alat elektronik sehingga dia mendapatkan bantuan. Kategorinya semestinya seperti itu, tapi pada kenyataannya saat ini betul kata Bapak tadi, keluarga pejabat dapat, mungkin bukan pejabat keluarga RT lah yang di rumahnya. Coba sekali-sekali kita mangkal saat di pembagian BLT di kantor pos. Ibu-ibu datang turun dari motor pakai mask panjang. Berhakkah mereka? Sementara Emang ada Mas keluarga aparat RT atau aparat kelurahan? PNS ada. harus ada. Cek saja. Artinya itu kita pendataan kita ini mah nggak benar. Apalagi ini nanti mau judi online, benar kah? Yang berhak yang mendapatkan itu Mas. Intinya saya sih tidak setuju. Kan itu Mas, datanya kan itu Mas. Kena apa? Kena hacker Mas. Kan habis data ulang. Enggak, gini maksudnya kemarin tuh yang data kita dibobol ya, termasuk banyak di hack lah. Itu sebenarnya hacker tuh cuma mau coba-coba kuat nggak sih
sistem data pemerintah ini bisa enggak sih dibobol? Kalau memang enggak bisa, ya udah kami serahkan kuncinya secara gratis, enggak perlu ditebus. Nggak mau lah dia mas, gengsi mas pemerintah mas. Enggak, tapi si hacker ini udah menyerahkan. Iya, tapi kan pemerintahnya gengsi mas, nggak ada apa sih namanya upaya gitu ya. Jadi tuh karena saking lemahnya udah sama si hackernya dikasihin aja kayak gitu. Iya, itulah buktinya hacker itu ibaratnya udah hacker itu lebih jago dari gitu. Pemerintah. Gitu. Iya. Jadi kalau misalkan pemerintah ambil ini udah kuncinya gratis gitu kan, gak usah diambil, itu berarti kan memverifikasi bahwa pemerintah itu lemah banget mas. Iya. Dalam hal pertahanan data. Sebenarnya ini sebagai bentuk sentilan-sentilun kata orang. Kenapa kok ibaratnya kita pemerintah kita ini kan termasuk ya nggak kekurangan orang SDM yang mengerti lah di IT ya. Kenapa data kita bisa dibobol begitu aja? Terus kita nggak ada upaya untuk ngerebut ataupun mengetahui. Udah mas, kan upaya pemerintah kan udah mencari tuh ngumpulin hacker-hacker. Terus tuh ada salah satu kementerian siapa gitu yang dia bilang tuh ayo hacker-hacker Indonesia kumpul bareng kita serang katanya kan? Enggak gitu. Salahnya kenapa nggak mengundang Bojorka? Suruh bergabung juga. Nggak ketemu mas. Nggak ketemu kah? Nggak ketemu di ini kali lagi nanam ya, lagi sembunyi dia mas. Takutnya Bojorka lagi main slot. Karena nggak mungkin dan bantuan nggak dia kemungkinan ngacak lagi nih dan kemungkinan itu jadi kesempatan mas. Jadi pada saat data itu dibobol mungkin yang itunya lagi main slot kali. Tapi jujur ya ini ya, pernah main slot? Nggak pernah sih. Nggak pernah sih. Saya pernah. Itu gimana mas rasanya mas? Slot yang mana? Itu mas untuk jendela itu mas, kan kita misalnya ada mau nutup jendela kan ada slotnya. Itu sering gitu. Sering ya? Dimain-main. Iya dimain-main. Saya pun sering mas main slot mas yang gitu mas. Pernah kecil ini ya. Kecil kayak gitu. Cuman kita kembali lagi ke topik kita ya. Judi online. Nah, judi online. Untuk judi online ini saya rasa kebijakan pemerintah ataupun membuat isu seperti ini tidak tepat lah. Sebenarnya ya, sedangkan bertentangan kepolisian aja ingin memberantas judi online. Ya. Tapi kenapa pemerintah kok ingin memberikan bantuan sosial untuk pelaku judi online? Tapi banyak nggak sih mas yang mendukung kalau misalkan judi online itu diberikan bansos? Rata-rata yang mendukung berarti pemain. Iya, asumsi begitu. Sekarang apa yang didukung? Kan itu banyak juga mas menteri-menteri yang dukung mas. Berarti yang ngambil juga pemain. Mas serem nih. Serem nih. Iya. Mau gimana? Mau didukung? Kan untuk mensejahterakan mas masih supaya bisa banyak recovery. yang berhak mendapatkan seperti kata Pak Arya tadi. Korban narkoba anak-anaknya itu berhak mendapatkan. Ya. Itu lebih berhak ketimbang judi online. Betul menurut saya. Kalau itu mas apa namanya kayak narkoba sama pecandu narkoba sama pecandu judi online kan judi online kan nyandu juga gitu ya. Betul. Kalau misalkan diberikan bansos mendingan dia direhab mas. Kan sama mas. Iya kan? Begitu. Narkoba dikasih solusinya. Ini korban direhab. Kenapa judi online nggak direhab aja? Aja mas. Berarti di tempat rehab dikasih mesin dingdong. Enggak mas, dikasih itu mas, dikasih bansos. Enggak. Jadi direhab nih. Pecandu judi online difasilitasi untuk rehab. Jadi selama rehab ini dia tidak boleh megang HP. Berarti megang HP baik lagi. Kalau gitu kan berarti ada proyek baru mas bikin panti rehab judi online. Kan lumayan mas. Iya. Mau nggak bikin itu pantinya nanti kita nanti bisa dapat itu mas. Bisa dapat apa namanya bangunannya, ya kan semuanya bisa dapat tuh. Lebih baik saran saya sih daripada ngasih bantuan bansos ke pecandu, lebih baik pemerintah buka lahan baru untuk rehabilitasi pemain pecandu judi online. Kalau aksesnya masih ada mas yang bikin yang main judi mas. Pokoknya dia dalam rehab itu tidak boleh dikasih alat komunikasi ataupun apa yang bisa lagi ini. Pokoknya dilupakan gitu. Yang ini ya, sebelum maraknya judi online,
kita punya judi konvensional yang manual. Dan dulu diresmikan SDSB segala macam kan. Saking masyarakat canduan di stop barang itu, hilang kan, benar-benar dihilangkan. Nah, tidak ada lagi. Ya walaupun ada sekian tahun kemudian muncul yang gelap-gelap kupon putih, tapi kan itu tidak sehebat judi online. Kalau judi online ini bahaya sekali. Di warung kopi ini ada berapa orang yang bermain? Nggak tahu. Dan duit itu rupiah itu bakal ditukar dengan duit palsu dan dikirim ke sana. Itu berapa triliun sekarang? Berapa ratus triliun? Untuk apa? Untuk apa? Omset terbesar. Omset terbesarnya di Indonesia. untuk Indonesia ini per hari ini triliunan. Iya, Terbesar di dunia. Terbesar di Omset dunia. judi online di Indonesia. Makanya begitu coba di dunia sosial itu, di medsos, media sosial. Itu iklannya sebentar judi online. Tidak bentuk mungkin nanti kalau ini muncul di YouTube, di bawah kita ini iklannya judi online juga. Terus, nah itu mas, kalau masalah iklan judi online itu kan, wah ini saya pun kadang tuh kena tuh iklan itu kayak gitu kan. Nah, kok akses iklannya nggak ditutup sih mas? Kominfo sudah pernah menyurati Meta untuk menutup semua semua iklan tentang judi pada tahun 2023. Diberi waktu 1 hari 24 jam kepada Meta untuk menghilangkan iklan-iklan maupun sponsor atau sifatnya ajakan tentang judi online melalui platform dia, baik itu Facebook, WA maupun Instagram. Tapi nyatanya sampai sekarang juga tidak berhasil. Itu artinya apa? Sebagian dihilangkan, muncul lagi banyak lagi karena Meta ternyata menyaring iklan itu secara manual mesin. Tapi gini loh Pak Leman, saya juga pengguna media sosial ya seperti Facebook atau apa, tapi nggak pernah ada iklan judi online. Masa sih? Iya, karena gini, di Facebook saya nggak pernah ada iklan itu. Karena yang saya tahu, kayak Facebook ini kan dia punya sistem yang membaca seseorang itu dari keinginannya. Begitu kita mengetik judi online di Google atau di apa, itu Facebook itu membaca. Tapi bukan hanya ngetik aja mas. Kalau misalnya kita udah pernah ke target iklan itu mas, iya, kita bakal ke target lagi tuh sama iklan itu. Terus tuh misalnya kayak ini, yang iklanin tuh kayak Kodenis itu, pernah nggak ke target kan? Iya kan? Wah suaranya tuh suara Kodenis tuh, Kodenis Lim tau kan? Yang Ustadz itu kan? Nah dia tuh kan mantan penjudi online ya, mantan operator judi online, adminnya gitu kan. Nah saya tuh ketarik iklan itu, dia mau sedekah gitu kan, tapi lewat itu judi online gitu kan, lewat slot gitu kan. Bahkan sekarang artis. Nah buka ada Sule, iya, ini ada Afif Ahmad segala macam. Itu sebenarnya bukan mereka yang benar-benar ngomong. Betul. Paham sih, itu kan pasti pakai AI kan. Suaranya juga udah dikloning kayak gitu kan. Cuman tuh karena pertama kan kita nengok kan, kok ini ya Kodenis mau bagi-bagi duit gitu kan. Tapi tuh ujung-ujungnya ternyata tuh iklan judi gitu. Iya. Kan kita ketarget lagi tuh sama iklan-iklan berikutnya kan. Makanya di media sosial saya tidak pernah ada iklan judi online, karena dalam pencarian kita di Google di apa, saya tidak pernah mengetik judi slot atau apa. Yang ada itu di ini iklan kayak iklan produk-produk lain lah. Produk-produk itu apa? Pembesar, pemanjang, pengecil, pewangi itu mas. Yang itu mas itu. Iya. Enggak, jadi gini. Kalau di Facebook Pak Leman banyak iklan judi online. Ya kita bisa dipastikan ya bisa dipastikan suka melihat situsnya. Tapi kalau ngelihat nggak masalah kan? Ya. Mungkin menganalisa gitu mas. Ya. Nah, melihat informasi gitu. Oh begini. Jadi terkadang begini, saya klarifikasi. Kita kan pernah bermain di real. Terkadang
iklan judi online itu nyangkut di reel. Kita mau menyelesaikan menonton reel ini, mau tidak mau akan melihat iklan tersebut. Iya, iya. Kan? Dan setelah itu ternyata iklan itu akan berulang di reel-reel Iya, terus. Muncullah judi online. Makanya banyaklah di Facebook itu sekarang. Cuman Ternyata sponsor yang selama ini yang banyak diterima dari duit Meta itu banyak dari iklan-iklan itu. Iya. Pernah bermain reel kan? Pernah, Di reel itu kan kalau sudah ada iklannya pasti ada duitnya. pasti ada. Iklan yang ikut ke kita itu rata-rata iklan judi. Oh, dia kan ini apa namanya? Konten kreator Facebook. iya. Ya, kan pakai reelnya kalau udah Tapi, dimonetisasi kan muncul tuh iklan judi online. Konten kreator di Facebook. Cuman saya nggak tahu tuh apa nama alamatnya. Itu Mas. Apa tuh? Pak Leman. Nah, alamat Facebooknya apa? Alamat Facebooknya apa? Biarin bisa dilihat. Nggak mau di-spill dia sama itu. Di sini nggak boleh beriklan, nanti ada pajaknya. Jadi gimana menurut Mas? Judi online setuju atau enggak kalau misalkan dapat bansos? Untuk saya Tidak setuju ya. Sama, nggak setuju ya? Saya Setuju. paling menolak. Ya. Karena setuju ya. saya sih sebenarnya itu setuju Mas, karena kasihan Mas anak istrinya Mas kalau judi online Mas. Cuman tuh Jangan. ya gitu Mas, nanti malah kan lumayan Mas bisa bikin proyek baru gitu Mas kalau menurut saya sih gitu ya. Jadi banyak-banyakin lah ya. Itulah dari itu pengen juga nanti bikin apa sih komunitas supaya yang kalah bareng gitu bisa ngajuin gitu Mas. Ya, jadi ngajukan tuh enggak malu kan sendiri kan? Iya, kalau jadi orang gila tuh kan kalau sendiri aja malu Mas, kalau banyak kan Jadi gini, enak kan, memang bagus sih. pede gitu. Jadi buat satu komunitas apa sana pencinta judi atau pencinta online lah. Jadi begitu kalah dari 10 anggota komunitas ini kalah semua, sama-sama datang kan, bawa bukti tuh. Bawa bukti depo Mas. Deponya pakai Pak, kripto. kali kira kalah deh gitu. Kayak gitu Mas, itu maksud saya itu kan jadi dapat proyek baru gitu Mas. Kan kalau udah dapat proyek baru, mau kan dapat bagiannya kan nanti kan. Oh boleh. Oke lah, gitu ya. Sip. Makasih banyak Mas ya. Kita udah ngobrol ini. Oke, siap. Ya. Sip. Coba kalian komen di bawah, setuju nggak kalau misalnya judi online dapat bansos? Komen ya di bawah ya.